Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di RRI Cirebon. Nah, di sini itu kita ingin observasi wawancara tentang Perencanaan SDM. Oke, kalau gitu ikutin kita yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ. Di sini kami ingin melaksanakan observasi dengan teknik wawancara tentang perencanaan SDM. Mungkin pertama perkenalkan dulu, nama saya Fadiza Riandini. Saya Mas Lestari. Nama saya Celia Devias Angela. Nama saya Widya Lestari. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki SDM yang terdokumentasi dengan jelas Pak? Iya, karena memang kita punya data file yang ada di SIMPOK namanya. Aplikasi SIMPOK itu sistem masalah kepegawaian, ada di semua. Jadi dari yang kepala sampai staf itu masing-masing mengisi, karena yang tahu data-data dulu dibantu sama SDM, sekarang harus terlibat sendiri pegawai tersebut untuk mengisi data-data. Nanti kalau ada ketinggalan, jadi nanti proses sampai ke pensiun data ada semua. Kalau ada yang kurang, kesalahan pribadi nanti akan mempersulit dia sendiri kalau mau pensiun. Nah, itu jadi terdokumentasi di filenya ada, di aplikasi ada, Google Drive ada, jadi udah di semua dokumentasi kepegawaian ada semua. Di backup juga ya Pak, nggak hanya satu file ya Pak gitu, banyak. Di teman-teman sendiri juga punya, di kantor juga punya, jadi nanti ini hilang bisa ambil dari sini ya. Gitu. Ya, baik sekali. Sekali ya Pak. Nah ya, untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah perencanaan SDM itu udah mendukung ke tujuan perusahaan? Iya. Jadi setiap perencanaan kepegawaian sesuai dengan jurusan dan keahlian masing-masing. Kalau misalnya dia, wah cocoknya ini jurusan saya di akuntansi, dulu saya di keuangan, karena sesuai dengan jurusannya menguasai. Orang komunikasi ya banyaknya di siaran sama pemberitaan, jadi sesuai dengan jurusan, dan itu pun nanti akan ditambah dengan diklat-diklat yang untuk mendukung teman-teman ini lebih menguasai pekerjaan. Oh, ada pelatihannya juga ya Pak di situ ya Pak? Dari dasar nanti sampai ke ahli lah. Ke ahli. Kalau dasar di 1, D2, D3 sampai D4 itu yang masalah di RRI. Dulu di MTC, sekarang tapi bisa punya pusdiklat sendiri. Jadi ada diklat dasar teknik, diklat dasar siaran, diklat dasar reportase, itu ada semua. Jadi pemeliharaan peralatan teknik pun ada diklatnya. Mbak yang perempuan juga belajar memelihara, nyoloder ya harus bisa. Jadi pas dia piket dinas ada kerusakan ya dia bisa sendiri. Tapi memang ada tim TMP sendiri sih. Itu. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, apakah rencana SDM ini sudah memuat secara jelas kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan di perusahaan RRI ini Pak? Ya, tadi mirip pertanyaan kedua ya. Iya. Mirip pertanyaan kedua. Jadi penempatan pegawai-pegawai sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya memang ke sininya ini semuanya harus bisa. Saya misalnya saya di TU, ya sebenarnya harus bisa di teknik karena saya pengaruhnya ke penggunaan peralatan dan kaitan dengan sarana prasarana ada di sedikitnya tahu lah tentang diesel, tentang mixer, tentang router, jaringan-jaringan ya. Teman-teman di umum saya bilang ya harus belajar juga.
dengan Bantu gitu ya Pak. ya dengan kondisi ini kan sebenarnya kurang tenaga di kita. Cuma kalau dibilang kurang tenaga, tapi siaran bisa jalan. Iya, Maksimalkan sumber daya yang ada. yang ada ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penentuan kualifikasi berdasarkan spesifikasi pekerjaan telah sesuai dengan strategi pada perusahaan di sini? Iya. Nah ini ya lagi. Iya. Ini semuanya ya. Kan pertanyaannya memang mirip-mirip semuanya. ya. Jadi kalau strateginya ini saya cerita nih, saat ini di DMP itu nggak ada staff, semuanya fungsional. Operator ada 4, satu yang staffnya itu satu di sarana umum, semuanya yang ininya koordinator ada 4 orang. Ini sih sebenarnya kurang kalau dibagi-bagi. Dulu ada operator studio, ada operator pemancar, ada operator editing, kalau rekaman ngelayanin ada tamu atau ada acara yang harus direkam. Tapi sudah sesuai dengan itu apa namanya? Ya tupoksi yang tugas mereka. Lanjut ya Pak, apakah perencanaan SDM melibatkan adanya penilaian kondisi internal berkaitan dengan keberadaan SDM dan pekerjaan di perusahaan ini Pak? Ada lagi ya. Jadi kita ini kan udah banyak penilaian internal tuh dari staff dinilai sama atasannya dinilai sama koordinator atau ketua tim. Nah ketua tim dinilai sama kepala. Jadi berjenjang begitu. Kalau ada hal-hal tadi saya barusan misalnya pembinaan, ada pembinaan tentang yang hal-hal internal tadi. Teman-teman ini ada namanya SKP, sasaran kinerja pegawai. Jadi setiap staf itu punya dia sasaran. Saya tahun ini mau ngapain ya? Saya bikin laporan misalnya di keuangan. Laporan apa aja yang dibikin? Terus setahun berapa kali bikin? Itu harus punya target. Target itu misalnya 12 bulan yang harus 100%. Tentang kualitasnya itu yang dinilai. Kalau kuantitasnya kan adalah 12 kali, tapi setiap bulan kok harusnya tanggal 10 kok mulur, misalnya sampai dengan tanggal 15. Nah itu kan mutunya kualitasnya kurang, kok tadi lambat. Itu lagi yang menilai atasannya tentang targetnya berapa nih, mencapai sekian. Ada penilaian kinerjanya sendiri ya. Kalau perencanaan SDM itu melibatkan analisis lingkungan eksternal nggak sih Pak yang mempengaruhi penawaran SDM? Ada. Ini kita pakainya kayak yayasan atau yang psikologi deh Pak. Kita tadinya dia masuk, kita pun mau naik aja nggak mau pejabatnya ini. Itu namanya ada model fit proper test. Fit proper test itu kan yang adain orang luar, jadi bukan orang dalam. Karena dia orang dalam nanti dia bermain. Jadi kalau semua orang luar, nah dia lulus tidak lulus, disarankan tidak disarankan itu berdasarkan hasil tes orang luar, jadi berpengaruh. Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah perencanaan SDM ini apakah perencanaan terhadap kebutuhan SDM ini sudah terpenuhi dengan benar Pak? Kalau perencanaan penempatan sebenarnya sudah, tapi masih kurang tadi sebenarnya, kurang tenaga aja Pak ya. Jadi ini kita lagi nunggu, kan sekarang ada pegawai status pegawai itu ya, ada PP, ada P3K, ada CFT, ada CFU. Yang strukturalnya cuma 2. Sekarang ini cuma ada saya sama kepala. Itu yang struktural cuma 2. Yang lain itu karena fungsional, jadi dia koordinator. Di sini sebenarnya dulu kan ada ya kasih manajer, sekarang nggak ada. Sekarang ketua tim yang tidak ada honornya, tapi honornya dari tunjangan jabatan fungsional tertentu atau fungsional umum, itu yang digaji dari situ. Mau ada perekrutan itu pun yang
Madain bukan langsung RRI Cirebon, Oh, tapi Kominfo. Kominfo ya. Jadi online kan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam manajemen SDM dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Ya jelas ya, kalau kita punya teman-teman SDM ya, SDM di hari ini yang unggul-unggul, ya kompetitif. Kita masuk juara news feature loh, tingkat internasional. Kalau yang unggul kan membawa nama RRI dari Cirebon khususnya. Kalau teman-teman yang kompetitif tadi kayak penyiar, kita ada di kelas penyiar unggulan. Penyiar unggulan ini akan membawa nama baik RRI Cirebon, misalnya di BKU kan ke pusat, dia bisa menjadi penyiar di RRI pusat. Ada presenter unggulan ada. Tapi Pak, tolak ukur dalam perencanaan SDM di perusahaan itu yang menjadi tolak ukurnya? Ada di penilaian Mbak. Tadi SKP, itu tolak ukurnya pakainya SKP, sasaran kinerja pegawai. Kalau dia udah dengan SKP surat-surat ini, apa tugas-tugas yang tupoksi yang dia harus laksanakan, dia nggak tercapai, kan bisa itu berpengaruh dengan tunjangan. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, apakah program-program SDM seperti rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, kepuasan kerja karyawan, dan pemutusan hubungan kerja telah sesuai dengan kebutuhan strategi pencapaian tujuan perusahaan? Iya terus, pokoknya itu nggak ada ya nggak. Jadi ini pertanyaan soalnya memang iya semua. Iya. Jadi rekrutmen tadi kita dengarkan ya, Iya. rekrutmen itu jadi bukan dari sini tapi melalui online. Kominfo. Sesuai dengan jurusan yang kita butuhkan, ya keahlian yang kita butuhkan di RRI Cirebon ini. Misalnya dari tadi ada penyiar, ya dia pasti biasanya yang lama itu bagian komunikasi, dan dia udah berpengalaman di radio swasta katanya enggak. Yang nggak usah kita ngajarin lagi, Iya. tapi langsung bisa siap di lapangan. Memang itu juga nanti ada namanya latihan dasar dulu. Meskipun udah diterima, itu belum PNS, masih CPNS. Ada latihan dasar ASN. Dasar ASN ini nanti diajarin dari etika, attitude, ya disiplin sampai tanggung jawab, kerjasama, itu semuanya diajarin di situ. Nah, pasti itu maksudnya ribet ya. Ribet punishment tetap ada. Kayak tadi, kalau teman-teman yang berprestasi, nah apa tadi? Yang terakhir Pemutusan hubungan kerja. pemutusan hubungan kerja tentunya kalau yang pertama kesalahan kita sudah ada PP 30 waktu itu yang berkenaan disiplin pegawai, itu ada yang sedang, ringan, berat. Ringan, sedang, berat. Kalau sudah ke berat, contohnya terlibat hukum, jelas ya, merusak nama baik lembaga. Ada lagi Mbak? Udah Pak, mungkin sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Dan nanti juga jawabannya akan kami upload ke YouTube juga. Jadi kami meminta izin juga ke Bapak ya Pak. Iya, nggak ada fotonya tapi ya, bukan foto ya. Ya enggak, video yang ini aja nanti kami akan upload ke YouTube. Gitu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.